Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Atika Zahra Saya Syifa Mardatila. di channel PTDI TV. Kali ini kita akan sharing ya Syifa ya, Iya, betul. mengenai KKN, kuliah, kerja, nikah. Iya. Nah, penasaran banget kan? Karena kebetulan Syifa ini udah menikah dan sudah berumah tangga, sudah punya baby juga ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu Syifa tuh nikah waktu semester? Semester 3 kalau nggak salah ya. Ya, semester Saya ingatnya 3. semester 3. Oh iya, for your information, kita juga sebenarnya sama-sama udah nikah, tapi aku kebetulan belum punya baby. Kalau Syifa udah. Nah, berarti kan kita punya pengalaman yang berbeda Iya, nih. betul. Nah, Syifa boleh ceritain dong sedikit sharing pengalaman gimana sih cara ngejalanin selama kuliah, terus juga kehidupan berumah tangga dan punya anak, menjadi seorang ibu, seorang mahasiswa, seorang istri, itu seperti apa? Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih bisa mutusin nikah di awal semester, awal-awal kuliah gitu kan. Jadi awalnya itu saya tuh bukan tipe orang yang ucuk-ucuk langsung nikah gitu loh. Jadi kenal beliau ini justru dari orang tua. Nggak yang punya persiapan bakalan nikah muda, nggak punya merit plan Iya, yang bakalan planning gua ya. kan biasa kalau SMA Iya. anak-anak SMA kalau nongkrong tuh kan gua mau nikah umur 20 tahun Iya, gitu. target nikah muda Iya, lah punya ya. Kalau ini target. berarti nggak ditargetin Kalau gue ya. kalau saya bukan tipe yang nikah muda di umur berapa tuh enggak. Jadi kayak selalu masrahin aja gitu, datangnya kapan Sesuai ya. jodohnya, sesuai Iya, takdirnya benar. aja. Terus Tapi ternyata dikasihnya cepet dan yang datang adalah orang yang betul-betul siap gitu. Jadi ketika saya merasa belum siap, diberikan orang yang siap, artinya kan dia mampu membimbing saya. Ya udah, kita melangkah sampai akhirnya punya baby. Dan pada saat melangkah itu juga betul-betul penuh pertimbangan ya, realistis lah ya kita perempuan. Apalagi itu awal-awal semester. Saya bilang ke calon suami, nanti kalau saya belum selesai bagaimana gitu, sementara kedepannya kan kita akan memiliki seorang anak Iya, dan lain betul. sebagainya. Jadi ya memang butuh butuh manage waktu yang luar biasa sekali sama suami gitu, kerjasama yang baik antara istri dan suami begitu. Iya, jadi nggak mudah lah ya mengatur waktu antara waktu kuliah dengan waktu rumah tangga, menjadi Iya. seorang ibu, menjadi seorang istri tentunya. Kalau suka dan dukanya itu kira-kira apa sih? Sukanya dulu nih pertama. Ya, Masya Allah ya, ini tantangan sekali ya, tantangan yang luar biasa untuk saya, karena di luar sana juga banyak yang sama seperti kita, di mana mereka harus kuliah terus juga harus membagi peran ganda, yang mana kita harus menjalani kewajiban kita sebagai mahasiswa, menjalani kewajiban kita sebagai seorang istri, juga sebagai ibu gitu untuk anak. Dan ini keduanya sama-sama nggak bisa ditinggalin, yang mana semua ini sama-sama prioritas Penting, gitu ya, iya. sama-sama harus dijalani dengan baik gitu. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih prioritas, dua-duanya semuanya sama-sama prioritas. Jadi ya dijalani dengan baik gitu. Kita nggak bisa memilih yang mana yang harus dikorbankan gitu. Tapi kalau ditanya sukanya apa? Sukanya adalah kita jadi termotivasi untuk ayo dong cepet selesain kuliahnya gitu, karena kita kan punya keluarga gitu. Banyak yang harus diselesain juga, best plan ke depannya. Terus juga punya anak yang semakin hari semakin tumbuh, yang mana dia itu butuh sosok kita sebagai seorang ibu. Dia butuh sosok kita sebagai pendamping dalam tumbuh kembangnya dia. Artinya kita ya udah, ketika kita punya plan, kita ngelihat dia semakin tumbuh, masa iya kita membiarkan dia tumbuh dengan sendiri tanpa peran sebagai seorang ibu gitu ke anak kita. Jadi ya itulah, kalau ditanya dukanya apa, dukanya banyak banget ya, di antara teman-teman yang masih asik nyelesain produktif dengan kegiatan hariannya. Harusnya kita bisa seperti itu, tapi waktu kita terbagi dengan keluarga. Ya itu luar biasa sekali. Jadi dibalik dibalik sosok kita yang luar biasa, kita harus membagi peran yang banyak gitu ya. Artinya kita mempunyai support system yang luar biasa di belakang kita, seperti suami, keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Mereka ini yang membantu kita dalam menyelesaikan problem-problem kita, tantangan-tantangan kita ke depan ya. Alhamdulillah bisa dilalui dengan baik. Alhamdulillah ya. Kebetulan juga suami Syifa ini support ya untuk Iya, terus lanjutin kuliah. Tapi Support pernah nggak sih ada terus. kayak
udahlah kamu nggak usah kuliah aja lah, kamu jagain anak aja, pernah nggak sih? Nah, enggak, sama Oh, sekali enggak. kayak gitu. Justru pertanyaan ini yang saya tanyain sebelum masuk ke jenjang pernikahan ini yang betul-betul saya pertimbangkan banget ke beliau. Saya tanya, saya ini masih kuliah, saya masih labil dan lain sebagainya. Kamu menerima enggak dengan segala resikonya nanti? Apakah saya akan putus di tengah jalan kuliah saya atau bagaimana? Tapi beliau itu malah justru mendukung saya, bahkan kalau ini udah selesai beliau mendukung untuk terus kalau bisa lanjutin Oh, begitu. berarti alhamdulillah selalu support Alhamdulillah. ya, baik Iya. dari keluarga ataupun juga teman-teman juga Iya, tentunya, teman-teman juga. yang bikin juga semakin semangat kan, karena kita tuh udah janji ya dari awal masuk kuliah gitu, Iya, kalau bener. kita ini sama-sama bareng, nanti Mm-mm. kita lulus juga harus bareng-bareng gitu, makanya kita tuh jadi kayak terasa lebih mudah aja ngejalanin Iya. semester akhir ini. Mm-mm. Oh iya, kebetulan Siva ini kegiatannya selain jagain baby terus kuliah juga kan, itu ada kegiatan lain nggak, kayak kerja gitu? Iya, memang dari sebelum nikah itu saya udah ada bisnis online ya. Jadi memang dirutinin di situ dari sebelum nikah. Nah, setelah menikah ya udah dibagi-bagi aja sih waktunya. Kira-kira bisnis online ini produk apa sih yang dijual sama kamu? Skincare organik sih. Oh, skincare. Wah, Masya Allah banget ya, berarti udah ngejalanin 3 peran sebagai mahasiswa, sebagai betul. seorang ibu, seorang istri juga, Luar terus juga biasa. bekerja juga. Masya Allah, bekerjanya itu juga alhamdulillah santai ya di rumah, jadi masih bisa lah ya untuk Masih bisa di sambil manage. ngurus Iya. anak gitu kan, kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Em, Nah, kalau Atika gimana? Kalau aku kan kebetulan LDR sama suami ya, jadi mungkin LDR. kalau kaum LDR tuh nggak terlalu relate ya sama yang kayak gitu-gitu, karena ya aku kadang ngejalaninnya sama aja kayak waktu belum nikah gitu, kecuali pas suami itu balik, baru aku membagi waktu antara kuliah sama Betul. kehidupan rumah tangga aku gitu kan, karena alhamdulillah suamiku juga ya seperti sih Pak, support banget, pokoknya kamu jangan sampai berhenti kuliah gitu, kamu harus lanjut terus bahkan sampai S2. Iya, Atau benar. aduh, S1 aja udah syukur kan, alhamdulillah kalau sampai lulus gitu, belum ada kepikiran ke situ, tapi alhamdulillahnya semua keluarga semua keluarga dan suami juga support. Iya, dikelilingi oleh orang-orang yang baik lah ya. Alhamdulillah. Kira-kira kan kita kan udah masuk semester akhir nih ya. Kadang tuh dulu mikir orang-orang kayak kenapa sih kalau semester akhir itu banyak yang pada males-malesan gitu ya. Tapi sekarang ketika kita ngejalanin, itu yang kita rasain juga gitu. Kadang males-malesan, juga males buat ngerjain tugas-tugas betul, gitu, betul. skripsi terutama ya. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan si Pak buat yang nonton gitu, buat temen-temen yang lagi ngejalanin semester akhir ini biar tetap semangat dan produktif, itu seperti apa? Kalau dari saya, yang penting tetap jalanin aja tugas-tugas yang harus kita lalui, karena berbagai tantangan apapun bisa kita hadapi selama kita menjalani ini dengan ikhlas dan ridho. Karena kan yang seperti yang kita tahu, ketika kita sadar kita adalah seorang muslim, kita sadar kita adalah seorang hamba, menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib. Jadi kita adalah seorang mahasiswa yang memang wajib untuk menyelesaikan studi ini gitu. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan lah. Kita harus produktif, karena biasanya kan kalau zaman sekarang tuh kan ngapain sih kuliah, ujung-ujungnya di dapur gitu ya, apalagi perempuan. Ya nggak apa-apa ujung-ujungnya di dapur, seenggaknya kita punya bekal, punya ilmu yang nanti bisa kita turunin ke anak-anak kita, ke sekitar kita, masyarakat kita. Seenggaknya kita bisa jadi orang yang bermanfaat meskipun ujung-ujungnya di dapur ya kan. Betul. Karena di dapur itu ya memang ada kewajiban wanita, Iya, tapi udah nggak fitrahnya. ada, iya nggak ada salahnya juga kan. Iya, Kita betul. terus menuntut ilmu itu nggak, kayaknya pemikiran-pemikiran kayak gitu udah zaman Iya, sekarang udah betul. nggak